Halo semuanya, jumpa lagi dengan channel Mujirah Yuningsi Samarinda. Ini dia resep camilan yang enak banget, rasanya manis gurih, dan kita bisa atur mau yang empuk atau yang kriuk. Camilan ini berbahan dasar buah lei dan tepung terigu. Kita akan kembali eksplor buah lei untuk dijadikan cemilan yang sangat enak. Pisahkan daging buah lei dari bijinya. Kita akan pakai satu buah aja ya. Lalu kumpulkan dalam satu wadah. Kita hanya akan pakai sekitar 150 gram aja. Dan ini dia hasilnya. 700 gram tepung terigu, 250 gram gula pasir dan sejumput garam, 50 gram margarin, 1 bungkus susu bubuk, 2 butir telur, sejumput vanili, dan setengah bungkus ragi instan. Dan kita gunakan air es secukupnya. Siapkan wadah, lalu masukkan tepung terigu. Saya pakai tepung terigu segitiga biru. Selanjutnya masukkan juga gula pasir dan juga garam. Lanjut kita masukkan susu bubuk. Lalu masukkan juga setengah sendok teh vanili bubuk. Masukkan ragi instan. Kita pakai setengah bungkus aja ya. Kita langsung campur aja semua bahan keringnya. Aduk-aduk sebentar. Lalu kita tambahkan 2 butir telur. Kemudian kita aduk kembali dengan menggunakan spatula sehingga tepung dan telurnya tercampur membentuk butiran-butiran. Oh ya, jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Like, komen, dan share. Serta aktifkan tombol notifikasinya supaya tidak ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita masukkan air esnya. Kita masukkan seperlunya ya. Karena kita nanti akan mencampur dengan buah lei. Jadi kita tidak bisa mengukur secara pasti berapa jumlah air es yang dibutuhkan. Tergantung pada kelembekan buah lei. Kita masukkan sekitar 150 gram buah lei. Lalu kita aduk-aduk sebentar. Kita masih menggunakan spatula untuk mengaduknya. Buah lei ini hanya dapat kita temukan saat musim buah lei tiba. Karena buah lei ini bersifat musiman. Dan setahu saya buah ini hanya terdapat di Kalimantan. Oke, sekarang kita masukkan margarin sebanyak 50 gram. Jadi tadi margarin saya ada 100 gram, tapi kita hanya pakai 50 gram aja. Kita aduk-aduk kembali, masih menggunakan spatula. Kue ini sangat istimewa ya, karena menggunakan bahan dasar buah lei. Dan ini hanya bisa ditemukan 1 tahun sekali, yaitu saat musim buah lei tiba. Sekarang kita akan mengaduknya menggunakan tangan. Dan ini tangan saya sudah bersih ya. Kita akan uleni hingga kalis. Bagian ini memang agak berat dan membutuhkan tenaga. Tapi kita akan mendapatkan hasil kue yang sangat enak. Terus kita ulen sampai kalis. Dan ini sudah kalis. Kita akan istirahatkan adonan ini selama 40 menit. Tutup adonan dengan menggunakan serbet. Lalu sisihkan. Dan ini sudah 40 menit ya. Kita akan membentuk adonannya. Kita gunakan sendok plastik supaya tidak lengket saat kita mengambil adonannya sedikit demi sedikit. Taburi telapak tangan kita dengan sedikit terigu. Ambil sedikit adonan dengan menggunakan sendok plastik. Lalu pilin-pilin. Kemudian masukkan ke dalam minyak dingin atau hangat. Minyaknya sudah kita taruh di dalam wajan ya. Tapi apinya jangan dinyalakan dulu. Setelah terkumpul banyak, baru nanti apinya dinyalakan. Kalau mau, kita juga bisa membentuk adonan ini seperti membuat roti goreng. Jadi tergantung selera kita. Mau digoreng dalam bentuk besar-besar atau digoreng kecil-kecil seperti yang saya buat sekarang. Dan ini pun akan saya goreng menjadi 2 macam gorengan. Sebagian akan saya goreng tidak terlalu kering, dan sebagian lagi akan saya goreng kering sampai kecoklatan sehingga menghasilkan tekstur yang kriuk. Supaya kuenya
dapat bertahan selama berhari-hari. Gorengan yang hasilnya empuk ataupun yang hasilnya garing kriuk, semua sama-sama enaknya. Jadi, tergantung selera kita. Jangan lupa ya, setelah gorengan pertama diangkat, matikan kompornya, tunggu minyaknya sampai hangat, baru kita akan membentuk adonannya lagi. Setelah terkumpul banyak baru digoreng. Dan seperti itu seterusnya sampai adonan habis. Dan ini dia hasil gorengannya. Bisa kita lihat, ini adalah gorengan yang tidak terlalu kering. Dan yang coklat ini adalah adonan yang kering, yaitu yang teksturnya kriuk. Oke, sekian video saya kali ini. Selamat mencoba.